Kita hari ini mau bicara mengenai 3 hal. Saudara pasti pernah dengar lah ya, ada orang Kristen yang mempermasalahkan mengenai Natal kan ya. Santa Claus obviously yang paling dipermasalahkan kayaknya. Lalu pohon Natal juga kadang-kadang dipermasalahkan. Dalam arti pohon Natal itu sesuatu yang seringkali mungkin dilihat sebagai nggak ada hubungannya dengan Natal, atau ada bahaya mengaburkan arti Natal atau bahkan mencemarkan makna Natal gitu kan ya. Dan of course yang mungkin paling recent adalah juga penanggalan tanggal 25 Desember ya, yang sering diserang. Saudara pasti pernah dengar ini kan ya. Yang dibilang tanggal itu tanggal dari kaum pagan. Saya pakai istilah pagan, saudara ngerti ya? Pagan itu, soalnya kalau kita terjemahin kafir itu kurang cocok buat konteks Indonesia. Kalau konteks Indonesia kafir itu pengertian lain dengan pagan, tapi kalau dalam bahasa ini memang kaum pagan, paganism gitu maksudnya. Kepercayaan-kepercayaan yang ada di Eropa misalnya, semasa di abad pertama terus menerus gitu, misalnya paganism. Salah satunya juga misalnya Cult of the Sun yang ada pada zaman Romawi gitu. Cult of the Sun itu menyembah menyembah matahari. Dan lalu mereka ini yang dikatakan memakai 25 Desember sebagai tanggal untuk menyembah dewa matahari tersebut, hari Sol Invictus mereka mengatakannya. Yang lalu orang Kristen belakangan baptis di hari Natal gitu ya. Jadi berdasarkan argumen seperti itu, jadi implikasinya biasanya kita harus berhenti menggunakan tanggal tersebut dan sebagainya. Ya. Nah, hari ini kita mau bahas ketiga hal ini, saudara. Tapi tujuan akhir kita itu sekali lagi saya pengen kasih dari depan, itu bukanlah untuk kasih vonis boleh nggak boleh terhadap ketiga hal ini. Ya, sama sekali nggak, saudara. Kita ada dalam seri critical thinking ya sekali lagi. Dan dalam seri ini sekali lagi targetnya itu nggak pernah kita lagi pengen memikirkan atau menyerang pemikiran orang lain atau whatever gitu ya. Enggak selalu, saudara. Targetnya itu selalu adalah pemikiran kita sendiri. Dari seri yang pertama kan ya. Targetnya itu selalu bukanlah bagaimana orang lain memikirkan pemikiran-pemikiran tersebut, tapi bagaimana kita memikirkan hal-hal ini dan bagaimana kita mungkin juga tidak memikirkan hal-hal ini gitu ya. Pendekatan yang kita perlu pakai dalam kita memikirkan hal-hal seperti ini itu apa? Jadi ini yang saya pengen tekanin, saudara, dari depan gitu ya. Kalau setelah selesai PA terus saudara berencana untuk kayak pengennya dapetin jawaban yang jelas gitu ya. Jadi boleh nggak boleh gitu ya. Saudara boleh pulang dari sekarang karena saudara nggak bakal dapet itu gitu ya. Hasil yang saya ingin capai hari ini, saudara, adalah untuk saudara sekali lagi menyadari bahwa urusan-urusan ini itu ternyata jauh lebih kompleks daripada apa yang kita bicarakan dalam misalnya sosmed. Ya, dan therefore tujuan saya itu hopefully jadi kita itu setelah dengar semua bahan kita pada hari ini kita lebih berdiam diri dan bukan lebih banyak posting di WA mengenai urusan-urusan seperti ini, saudara. Saudara akan ngerti lah kira-kira kenapa ujungnya kayak gitu ya. Ini yang gini, saudara. Tujuan saya hari ini itu sekali lagi ya, ini serinya udah berjalan 4 kali kan ya. Itu bukan untuk membuat saudara jadi merasa lebih tahu. Enggak, saudara. Tujuan saya hari ini adalah untuk membuat saudara merasa justru lebih nggak tahu. Lebih bodoh kalau saya mau bilang gitu ya. Dan dengan demikian, saudara akan lebih lambat untuk berbicara dan posting-posting dan WA-WA gitu ya. Dan lebih cepat untuk mendengar dan belajar dan menyelidiki gitu. Itu yang saya pengen capai hari ini, saudara. Tapi again, kalau saudara mau jawaban singkatnya dari depan, saya kan ngomong kayak gini aja lah, supaya saudara nggak penasaran gitu ya. Supaya kita bisa beresin apa yang kita mau beresin. Gini, saudara, kalaupun ternyata akhirnya tanggal 25 Desember dan pohon Natal itu adalah hasil budaya kafir yang lalu dibaptis oleh orang Kristen, itu nggak ada masalah sama sekali, saudara. Itu sama sekali nggak menjadi masalah, ya. Karena di seluruh Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu ada banyak sekali contoh-contoh di mana umat Allah itu mengambil ya konsep-konsep atau gambaran-gambaran atau istilah-istilah pagan atau kafir dan lalu menggunakannya yang nggak pernah dipermasalahkan secara teologis dalam Alkitab sendiri. Ini saudara harus tahu sekali lagi ya. Saya kasih satu contoh sekali lagi, saudara. Saya ingatkan penggunaan istilah Injil. Yang kita tahu itu bukan orisinal dari Alkitab. Itu diambil daripada kebiasaan orang Romawi pada waktu itu dalam mengatakan inilah berita mengenai pengangkatan kaisar baru. Yang sekali lagi, saudara, kaisar baru pada waktu itu dianggap sebagai dewa yang tertinggi. Jadi kalau saudara mau argue itu istilah Injil itu ada background atau latar belakang pagan-nya sebenarnya. Kalau kita mau bilang ada unsur teologisnya gitu loh. Itu bukan cuma istilah
kesejarahan, enggak. Itu ada istilah yang berunsur sedikit pagan, kalau bilang, karena itu ada hubungannya dengan penyembahan Kaisar Roma sebagai dewa yang tertinggi. Tapi lalu Yohanes, Markus, Matius, dan kawan-kawannya itu pada menggunakan istilah seperti itu kan ya. Istilah yang jelas bukan original dari mereka, tapi istilah yang diambil dari bangsa Romawi, dari budaya pagan, gitu ya, kalau kita mau bilang. Dan Alkitab nggak pernah ada permasalahan mengenai ini. Jadi ini yang saya langsung kasih dari depannya kalau saudara pasaran gitu ya. Jadi kalaupun pada akhirnya 25 Desember itu ternyata beneran adalah tanggal yang diambil dari penyembahan dewa kafir, atau pohon Natal itu adalah gambaran atau konsep yang berasal dari budaya kafir, jawabannya yang simple adalah so what? Nggak ada aneh-aneh sama sekali, saudara. Alkitab ternyata nggak peduli dengan urusan-urusan seperti itu, gitu ya. Pengambilan hal-hal atau budaya-budaya atau elemen dari budaya paganisme yang diambil masuk ke dalam Alkitab. Alkitab ternyata nggak ada masalah sama sekali dengan itu. Itu tidak harus menjadi masalah bagi orang Kristen harusnya gitu ya. Jadi ini jawaban singkatnya. Kalau saudara datang untuk jawaban ini, itulah jawabannya gitu ya. Saudara boleh pulang dan ya kalau saudara nggak mau pulang dan saudara tetap mau dengar seluruh bahannya, ya sekali lagi tolong bersabar gitu ya. Kita hari ini bukan mau pusing-pusing dengan urusan sesimpel boleh nggak boleh, saudara. Ya. Yang kita mau lakukan sekali lagi adalah mendidik saudara untuk berpikir kritis sebelum saudara buka mulut, khususnya memikirkan bagaimana kita mendekati atau memikirkan isu-isu seperti ini. Itu yang kita pengen lakukan pada malam ini, oke? Nah, kita masuk sekarang. Outline kita basically saya bisa bagi dua gitu ya. Yang pertama kita ngomongin bagian besar pertama itu membicarakan mengenai penanggalan hari Natal, urusan 25 Desember itu. Dan lalu habis itu kita bisa bicarakan mengenai praktika-praktika yang ada pada hari Natal, yaitu pohon Natal, Santa Claus dan sebagainya gitu, yang kita coba lihat apa prinsipnya dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, kita masuk dulu ya saudara. Nah, oke, sekali lagi masuk ke soal penanggalan 25 Desember. Sekali lagi itu tuduhannya saudara, itu klaimnya gitu ya, bahwa 25 Desember itu berasal dari kalender paganistik yang diambil alih oleh orang Kristen. 25 Desember itulah hari dedikasi kepada Sol Invictus, yang artinya adalah the invincible sun, dari sekte agama Cult of the Sun yang ada pada bangsa Romawi pada waktu itu. Nah, pertama kali tanggal itu diinstitusikan oleh Kaisar Romawi Aurelian, yang tanggal reigningnya, tanggal berkuasanya di atas Romawi itu adalah tahun 270 sampai 275 setelah Masehi. Itu sangat pendek karena tahun 275 itu dia dibunuh, diasasinasi gitu ya. Dan kita tahu pada tahun 274 dia mendedikasikan tanggal 25 Desember kuil untuk menyembah dan hari untuk menyembah matahari ini, dewa matahari ini gitu ya. Itu kita tahu, ini satu fakta sejarah yang tidak didispute sama sekali. Tahun 274 BC gitu ya. AD 274 setelah Masehi. Jadi kesimpulan yang biasa orang tarik dari ini saudara adalah maka perayaan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember itu cuma nama doang. Karena kita sebenarnya juga nggak benar-benar tahu tanggal lahir Yesus secara persis gitu kan ya. Dan sekarang tanggal yang disebut-sebut atau diidentifikasi, itu diidentikan, dipakai untuk merayakan itu ternyata adalah berasal daripada perayaan festival pagan. Nah, saudara sekali lagi ya, kita sudah ngomong tadi ya, kalaupun ternyata 25 Desember ini beneran diambil dari tanggal orang-orang pagan pun, kita udah ngomong bahwa ini sesuatu yang sepertinya nggak harus berarti negatif bagi Alkitab. Karena sekali lagi di Alkitab ada banyak contoh penggunaan budaya-budaya asing atau budaya-budaya pagan yang tidak negatif seperti istilah Injil tadi gitu ya. Tapi yang kita pengen menyelidiki hari ini saudara adalah pertanyaan seperti ini. Benarkah 25 Desember itu sungguhan berasal dari paganisme atau tidak? Itu yang kita pengen coba tanya. Ya, kita bukan sekali lagi pengen concern dengan boleh nggak bolehnya. Kita pengen concern apakah klaim ini adalah klaim yang benar, bahwa 25 Desember itu paling awal itu dicetuskan dan diinstitusikan oleh paganisme dan bukan kekristenan sebagai hari perayaan keagamaan gitu ya. Oke. Nah, sekali lagi saya tadi pakai pakai source dari buku Thomas Talley, The Origins of the Liturgical Calendar. Itu susah untuk dicari sih, tapi saudara bisa cari di Google Books, kayaknya ada beberapa halaman yang mungkin ada, saudara mau cari sendiri gitu ya. Jadi saya pakai penyelidikannya dia, saudara. Dan lalu Talley menemukan bahwa ide klaim bahwa tanggal tersebut itu sebenarnya adalah hasil daripada paganisme dan bukan kekristenan, itu sebenarnya ternyata baru muncul di abad ke-17 dan 18. Ini adalah hasil penelitian daripada Thomas Talley.
Dan itu berasal dari tulisan dua scholar Alkitab. Yang pertama adalah Paul Ernst Jablonski, itu orang Protestan. Yang kedua itu Dom John Hardwing, yang adalah orang Katolik. Dan dua-duanya menggunakan data ini untuk tujuan yang berlainan, ternyata. Si Jablonski itu bertujuan negatif. Dia mau menunjukkan, nih, ini buktinya kekristenan telah melakukan kompromi. Dan oleh karena itu kita harus menghindari tanggal tersebut, gitu ya. Dan lalu Hardwing adalah justru mau menunjukkan secara positif. Dia mau mengatakan, nih lihat, ada penggunaan seperti ini dari kekristenan yang menunjukkan bagaimana gereja mengadopsi, mengkontekstualisasi diri ke dalam budaya setempat gitu ya, tanpa mengkafirkan dirinya gitu ya, tanpa mencemari dirinya. Jadi ini menarik ya. Tapi itu kira-kira hasil penelitian Tally. Sebenarnya ide ini itu bukan muncul dari abad ke-4 atau ke-5 atau dari bapak-bapak gereja, enggak saudara. Ide bahwa tanggal itu adalah duluan daripada paganisme, lalu later dibaptis oleh orang Kristen, itu justru muncul di abad ke-17 dan 18. Dan ini satu hal yang langsung membuat kita harusnya agak skeptis ya, karena dari abad 17-18 sampai hari ini, saudara, itu kita belajar banyak hal, gitu ya. Jadi kita bisa menemukan data-data yang berikutnya mungkin. Tapi sekali lagi, saudara, di dalam tulisan dua orang ini, gitu ya, gambaran yang terhasilkan itu jelas banget, yaitu pertama 25 Desember itu muncul sebagai satu hari yang dispesialkan gitu ya. Itu adalah tahun 45 sebelum Masehi. Itu adalah muncul daripada Julius Caesar dalam kalender Julian. Dan dalam kalender Julian ini 25 Desember itu dinyatakan sebagai tanggal winter solstice. Nah, saudara tahu tanggal winter solstice itu adalah maksudnya atau istilah lainnya solar equinox. Itu adalah tanggal ketika panjangnya hari dibandingkan malam itu mulai bertambah. Jadi kalau saudara tahu, matahari ini kan nggak terus-terusan pada trayek yang sama di atas langit kan ya. Jadi ada saat-saatnya hari itu lebih pendek dan ada saat-saatnya hari itu lebih panjang gitu maksudnya. Nah, ketika hari itu makin pendek, jadi misalnya dalam satu hari mungkin 12 jam, 12 jam siang, 12 jam malam misalnya gitu kan ya. Tapi kan enggak, lama-lama bisa ada 11 jam siang dan 13 jam malam. Malamnya itu makin panjang. Nah, hari di mana siklus ini berhenti, malamnya itu udah berhenti, makin panjang, lalu harinya mulai bergeser masuk lebih panjang harinya gitu ya. Saudara ngerti maksud saya kan ya? Itu adalah hari yang dinamakan sebagai winter solstice. Dan dalam kalender Julian itu ditetapkan sebagai tanggal 25 Desember. Nah, ini belum ada signifikansi keagamaannya sama sekali, saudara. Ini baru ada signifikansi secara astronomi saja, ya, belum ada signifikansi keagamaan sama sekali. Tapi itu pertama kali muncul tahun 45 sebelum Masehi pada kalender Julian. Lalu tahun 274, seperti tadi kita udah lihat, 274 sesudah Masehi, itu pertama kali tanggal ini diambil oleh Aurelian dan dijadikan tanggal untuk menyembah Sol, dewa matahari. Hari Sol Invictus. Lalu kita baru menemukan catatan pertama perayaan Natal pada tanggal 25 Desember adalah baru pada tahun 336 sesudah Masehi. Jadi kalau gambarannya seperti ini, saudara, jelas banget memang bahwa tanggal itu pertama kali dipakai sebagai tanggal yang ada signifikansi keagamaan, itu adalah oleh Aurelian dan Cult of the Sun. Bukan oleh orang Kristen. Orang Kristen baru mengadopsinya belakangan, gitu kan ya. Oke, so itu data yang kita dapatkan dari tulisan Jablonski dan Hardwing pada abad ke-17 dan 18. Tapi lalu Tally itu menemukan data yang baru. Yang pertama yang ditemukan, saudara, adalah pada antara tahun 45 sebelum Masehi dan 274 setelah Masehi. Ternyata 25 Desember atau tanggal winter solstice itu tidak dipakai sama sekali oleh Cult of the Sun untuk acara keagamaan apapun. In fact, dedikasi kepada Sol Invictus yang dicatat dalam dua kuil Cult of the Sun di Romawi pada periode ini sebelum Aurelian itu menggunakan tanggal 9 dan 28 Agustus dan bukan 25 Desember. Jadi kita tahu bahwa tanggal 25 Desember itu baru mendapatkan signifikansi keagamaan, signifikansi secara religius, signifikansi paganistik setelah Aurelian pada tahun 274 AD gitu ya. Oke? Itu temuannya yang pertama. Yang berikutnya, saudara-saudara, dia menemukan adanya perbedaan antara perayaan dan penghitungan. Jadi maksudnya gini, basically
perayaan pertama orang Kristen terhadap Natal tanggal 25 Desember memang jatuh pada tahun 336 setelah Masehi. Saya pakai ADSM aja ya. Susah ya sudah gitu ya. Perayaan pertamanya memang tahun 336 AD setelah Aurelian. Pertanyaannya adalah apakah sebelum itu penghitungannya juga sama? Perayaannya memang dicatat 336 setelah Aurelian. Penghitungannya gimana? Dengan kata lain, saudara, adakah bukti gitu ya bahwa Kekristenan sudah menghitung tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Yesus sebelum Aurelian menetapkannya sebagai Sol Invictus pada tahun 274 AD? Saudara kira-kira ngerti ya investigasi mau kemana ya? Jadi sekali lagi saudara, Sol Invictus 274 AD, 336 AD itu orang Kristen merayakan, dicatat pertama kalinya hari itu, tanggal itu sebagai hari Natal. Maka harusnya berarti orang Kristen ngambil dari Aurelian, ngambil dari tanggal pagan. Tapi lalu pertanyaan tali adalah, perayaannya memang 336. Mungkin nggak bahwa sebelumnya mereka sudah sebenarnya menghitung tanggal tersebut sebagai hari Natal, tapi mereka simply belum merayakannya sebagai satu festival? Itu jadi pertanyaan. Nah, maka kalau kita bisa menemukan data sejarah bahwa orang Kristen itu ternyata pernah menghitung 25 Desember sebagai hari Natal, cuma nggak merayakannya sebelum Aurelian, ini akan meruntuhkan tesis bahwa orang Kristen ngambil dari orang pagan. Sudah bisa nangkap ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, simpelnya saudara adalah ternyata kita menemukan bahwa baik gereja barat maupun gereja timur, gereja Alexandria maupun gereja Konstantinopel, itu sudah berupaya menghitung tanggal kelahiran Yesus dari sejak abad kedua, sebelum Aurelian. Oke, 274 itu berarti abad ketiga kan ya? Abad kedua. Nah, kita dapat bukti tekstualnya jelas sekali. Hippolytus misalnya, yang aktif tahun 170 sampai 240 AD, jadi sekali lagi sebelum Aurelian, itu dicatat dalam komentarinya di buku Daniel, ya, komentarinya akan buku Daniel, Dia mengatakan bahwa Allah kita itu pertama kali lahir di Bethlehem 8 hari sebelum the calends of January, dan itu maksudnya adalah berarti 25 Desember. Oke? So ini tanggal di tahun 170 sampai 240 AD. Ternyata sudah ada catatan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus pada tahun segini sebelum Aurelian. Ini menarik saudara, karena ini gereja barat. So, kalau saudara tahu penanggalan Natal antara gereja barat dan gereja timur itu lain. Gereja timur yang hari ini kita kenal dengan gereja Eastern Orthodox itu menggunakan tanggal Januari tanggal 6 atau tanggal 7 sebagai hari Natal, ya. Dan kita pun ternyata juga punya bukti bahwa tanggal tersebut itu sudah dihitung sebagai tanggal kelahiran Yesus jauh sebelum Aurelian. Ini adalah dari tulisan Clement Alexandria, Bishop kalau saya nggak salah ingat ya, dari Stromatanya atau Miscellaneous-nya, itu dia sudah menentukan sebelum tahun 200 tanggal kelahiran Yesus pada tanggal Januari tanggal 6. Ini gereja timur Alexandria sekali lagi gitu ya. Jadi sekali lagi saudara bisa lihat ini bukti tekstualnya jelas sekali bahwa ternyata orang Kristen sudah menghitung meskipun belum merayakan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus sebelum Aurelian. Oke? Nah, kenapa bisa sampai dihitung tapi nggak dirayakan, saudara? Nah, ini menarik. Karena ternyata proses penghitungan tanggal kelahiran tersebut itu menggunakan cara yang disebut dengan Easter Computus. Dalam arti mereka itu menghitung tanggal kelahiran itu sebenarnya cuma adalah sampingan dari usaha mereka untuk menghitung tanggal kematian dan kebangkitan. Karena bagi gereja pada abad pertama, kedua, dan ketiga, yang lebih penting tanggal buat mereka, yang lebih fundamental, yang lebih populer buat mereka, yang mereka rasa lebih fundamental terhadap kekristenan, itu bukanlah Natal, tapi kematian dan kebangkitan. Tapi lalu waktu mereka menghitung tanggal kematian dan kebangkitan, lalu mereka bertanya-tanya, bisa nggak kita menghitung tanggal kelahirannya juga? Nah, saudara ngerti maksudnya ya? Jadi tujuan utamanya itu adalah menghitung tanggal kematian dan kebangkitan supaya mereka bisa merayakan Jumat Agung dan Paskah. Tapi dari sini lalu mereka mulai ikut menghitung hari kelahiran. Ini sebabnya sudah dihitung sebelum dirayakan.
Karena tujuan mereka awalnya itu hanya merayakan kematian dan kebangkitan. Itu yang mereka rasa lebih fundamental dan emang benar demikian gitu kan ya. Baru belakangan penghitungan itu dirayakan. Ini sebabnya ada discrepancy antara tanggal penghitungan dan tanggal perayaan. Ini menjelaskan, saudara, kenapa bisa seperti itu. Tapi pasti kita tahu, saudara, dalam zaman Tertullian kita udah lihat di di tahun 155 sampai 240 AD. Sekali lagi ini sebelum Aurelian berarti kan ya. Gereja Barat itu sudah menetapkan tanggal kematian Yesus pada Jumat 25 Maret 29 setelah Masehi. Dan Gereja Timur menetapkan tanggal kematian Yesus pada 6 April 29 AD. Nah ini saudara yang menyebabkan mereka bisa keluar tanggal 25 Desember dan 6 Januari tadi. Karena apa saudara? Nah sekali lagi ya, kita ini bukan lagi pengen kasih lihat saudara satu cara penghitungan tanggal yang menurut kita hari ini akurat. Enggak saudara ya. Saya bukan lagi pengen kasih lihat saudara tanggal ini adalah tanggal historis daripada kelahiran atau kematian atau kebangkitan Yesus Kristus. Sama sekali enggak saudara ya. Saya nggak percaya itu tanggalnya actually. Ya. Tetapi yang saya pengen kasih lihat saudara adalah orang pada waktu itu cara menghitungnya gimana. Kenapa mereka bisa keluar tanggal seperti itu? Sebenarnya prosesnya lebih jauh daripada yang saya ngomong kepada saudara. Kalau saudara mau tahu, saudara bisa baca sendiri bukunya gitu. Tapi jelimet banget, saudara. Itu bakal habisin seluruh PA buat itu doang gitu ya. Nah, saudara intinya mereka kayak gini, saudara. Dari mana mereka bisa mendapatkan tanggal kelahiran dari tanggal kematian dan kebangkitan? Itu adalah karena ternyata ada konsep yang namanya integral age dalam Yudaisme, somehow gitu. Ini bukan Alkitab, saudara ya. Sekali lagi ini bukan Alkitab, saya bukan mengatakan ini benar. Saya cuma mengatakan pada zaman itu orang mikirnya kayak begini. Mereka berpikiran bahwa umur daripada nabi-nabi Yahudi yang hebat, yang besar, itu adalah mereka itu somehow meninggal pada hari yang sama ketika mereka dibuahi. Ini simply konsep pada waktu itu, yang kita hari ini of course gak pegang. Tapi ini konsep mereka pada waktu itu, saudara. Jadi karena mereka menentukan bahwa tanggal kematian Yesus, misalnya Gereja Barat, adalah pada tanggal 25 Maret tahun 29, berarti mereka menganggap itu juga sebagai tanggal pembuahan daripada Yesus Kristus oleh malaikat kepada Maria. Dengan demikian, 25 Maret ini mereka tambahkan 9 bulan. Dan saudara, kalau tambahin 9 bulan, tahun 25 Maret, saudara dapatkan 25 Desember. Sama juga saudara, Gereja Timur juga demikian. Mereka mengatakan bahwa kematian Yesus adalah tanggal 6 April, maka mereka tambahin 9 bulan, dan mereka mendapatkan tanggal 6 Januari. Jadi ini sebabnya mereka bisa mendapatkan tanggal tersebut. Sekali lagi saudara, ini berarti kalau kita mau bilang pada hari ini, kacamata pada hari ini bukan tanggal yang akurat, itu jelas gitu ya. Tetapi sekali lagi, ini adalah penjelasan kenapa dari tanggal Paskah dan Jumat Agung, mereka menghitung tanggal kelahiran. Oke? So, jadi konklusinya saudara, adalah sekali lagi, ya ini bukan masalah akurasi ya sekali lagi ya. Ini probably bukan tanggal real historis. Tapi goal kita dari tadi emang bukan itu saudara. Goal kita bukan sedang mencari tanggal asli. Kita sedang menyelidiki kebenaran dari klaim bahwa 25 Desember adalah tanggal festival paganistik yang lalu dibaptis umat Kristen. Sekarang karena kalau saudara melihat hasil penelitian tally, kita menemukan gambaran yang berbeda. Itu sekali lagi, ada dasar bahwa tanggal 25 Desember itu sudah dihitung sebagai tanggal kelahiran Yesus sebelum 274 AD, meskipun dirayakannya sebagai Natal, baru terjadi setelah 274 AD. Dan berarti ada dasar bahkan untuk mengatakan bahwa mungkin justru Aurelian lah yang mengambil tanggal tersebut dari kekristenan dan bukan sebaliknya. Oke, saudara, bisa nangkep? Ya. Jadi konklusinya saudara buat konteks kita pada hari ini adalah apa gitu ya. Konklusi saya adalah sekali lagi kita makanya perlu belajar bahwa semua klaim-klaim seperti ini itu sebuah hipotesa saudara, sebuah sekadar hipotesa. Karena semua orang sekali lagi punya keterbatasan kacamata masing-masing. Ini poin yang kita udah ngomong berkali-kali sepanjang kita punya bahan berpikir kritis gitu kan ya. Jadi sekali lagi saudara ya, please jangan lalu ambil kesimpulan setelah hari ini kalau kita mengatakan bahwa Jablonski dan Hardwin itu adalah penjahat, lalu Thomas Sally ini adalah orang baik gitu ya. Please jangan sesimpel itu dalam mikir, saudara ya. Ini bukan berarti sekarang jadinya kita itu mau jadi orang-orang yang mengatakan, oh ya itu Jablonski dan Hardwin itu dua orang yang kurang ajar, mereka jahat sekali dan sebagainya. Enggak, saudara. Kita bisa mengerti kenapa mereka mengatakan seperti itu. Kenapa mereka mengambil kesimpulan bahwa tanggal 25 Desember itu diambil dari paganisme. Kenapa? Karena data yang mereka dapatkan pada hari itu adalah begitu.
Mereka cuma dapat tanggal perayaan Sol Invictus dan mereka cuma dapat tanggal perayaan Natal. Yang satu lebih dulu daripada yang lain. Ya konklusi mereka akan ambil adalah Natal belakangan, Invictus duluan, gitu kan ya. Tapi sekarang saudara lihat Thomas Telly juga, saudara jangan langsung ngomong dia sebagai, oh ini yang paling benar sekarang, kita ternyata yang benar, kita yang duluan ini ternyata, mereka yang ambil dari kita gitu ya. Nggak perlu juga saudara. Karena saudara udah lihat kan ya, bagaimana data itu terus muncul, dan setelah data itu terus muncul, kita itu akan bisa punya kesimpulan yang berbeda-beda. Itu namanya science. Itu namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu selalu berkembang kan ya, dalam hal seperti ini. So, kesimpulan saya mau saya bilang adalah saudara sekali lagi gitu ya, kita perlu belajar untuk lambat berbicara dan cepat untuk mendengar. Sebagai orang Kristen tuh panggilan kita lewat ini, saya sekali lagi lewat semua pembahasan ini, saya bukan lagi pengen kasih saudara tanggal mana yang benar. Karena sekali lagi saudara, saya nggak percaya 25 Desember sebagai tanggal historis yang real daripada kelahiran Yesus Kristus. Saya nggak percaya itu saudara. Saya punya nominasi tanggal yang lain, tapi itu kapan-kapan aja ngomongnya gitu ya. Intinya adalah saya mau kasih saudara, semua pembicaraan mengenai ini, itu kita nggak boleh ambil sebagai kebenaran. Itu semua adalah satu hal yang masih dalam sekadar hipotesa. Hari ini kita dapat Thomas Telly punya hasil riset yang mengatakan ternyata terbalik. Natal yang duluan gitu ya, orang Kristen yang duluan, orang pagan yang belakangan gitu kan ya. Kita nggak tahu lagi saudara, kalau misalnya 20 tahun lagi dari sekarang, ada data yang baru yang muncul. Yang akan mungkin membalikan lagi posisi kesimpulannya. Kita nggak tahu, kita sih nggak tahu. Saudara ngerti kan ya? Ini semua berganti dengan begitu cepat dengan adanya muncul data-data yang baru, riset-riset yang baru, dan sebagainya. Jadi sekali lagi saudara, buat saya makanya gitu ya, urusan pembicaraan mengenai 25 Desember dan paganism dan segala macam ini gitu ya, itu sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu perlu dibicarain seintens yang biasa orang banyak bicarain pada hari ini. Yang pada ujungnya saudara ya, orang-orang Kristen itu kayak terbagi dua dan merasa harus ambil posisi salah satu gitu kan ya. Yang satu mengatakan, enggak 25 Desember itu kafir gitu ya. Satu lagi mengatakan, enggak 25 Desember itu Kristen gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Enggak saudara, sekali lagi, kalau kita mau berpikir kritis, itu berarti pertanyaan kita itu nggak pernah soal pemikiran orang lain. Pertanyaan kita selalu adalah kepada diri kita sendiri. Kenapa saya menganggap tanggal ini kafir? Apa dasarnya? Atau kenapa saya menganggap tanggal ini Kristen? Apa dasarnya? Itu spirit yang kayaknya lebih membangun untuk orang-orang Kristen itu punyai. Instead of berantem dalam posisi-posisi teologi yang berbeda. Dalam hal ini soal penanggalan gitu. Karena itu semua cuma hipotesa. Itu bisa berkembang dengan waktu berkembang. Dan kita nggak terlalu perlu lah itu ya gitu ya. Ngambil pemikiran yang kayak gini, lalu kita kayak insist banget bahwa ini yang benar atau insist banget bahwa itu yang salah. Itu sesuatu yang kayaknya nggak terlalu akan kejadian kalau kita benar-benar mempelajari secara detail apa yang terjadi gitu ya, oke? Jadi sekali lagi saudara, kembali ke dalam yang kita udah bicarakan dalam seri berpikir kritis kita gitu ya. Tujuan saya sekali lagi saudara, mendidik saudara berpikir kritis, itu bukanlah untuk mendapatkan terutama penafsiran yang tertentu, yang A atau yang B. Tapi saya ingin saudara menyadari kita sedang mau membiasakan satu paradigma dalam penafsiran. Kita bukan soal puas dengan kesimpulan A atau puas dengan kesimpulan B atau mencari yang mana yang paling benar dan sebagainya, saudara. Tapi tujuan kita itu adalah untuk senantiasa menafsir. Itu yang saya sekali lagi bilang sebagai harusnya semangat dari reform Injili. Itu gereja reformasional yang semper reformanda, yang senantiasa mereformasi dirinya. Itu berarti satu hari kalau misalnya ada teologi atau ada riset Alkitabiah yang kita bisa yakin ini Alkitabiah gitu ya, yang mungkin berbeda dengan teologi yang Calvin pernah ngomong gitu misalnya, ya saya rasa kita harus lebih rela untuk paling nggak menjaga jarak sedikit dengan konklusinya Calvin, meskipun sekali lagi kita juga nggak terlalu perlu ambil langsung bulat-bulat hasil riset yang baru. Tapi saudara ngerti kan maksudnya kan ya? Hari ini orang Kristen nggak bersikap seperti ini saudara. Orang Kristen itu seringkali mau bersikap adalah saya pengen dapat satu orang atau satu figur atau satu pemikiran yang jelas, yang pasti, yang saya bisa pegang sampai mati, yang nggak bakal berubah gitu ya. Dan kayaknya itu bukan semangat gereja Reform, saudara. Itu kayaknya semangat gereja Roma Katolik yang ditentang oleh Luther. Karena mereka itu kepengen berpegang pada tradisi. Karena emang tradisi itu lebih aman, saudara. Lebih rasanya membuat security gitu kan ya. Kita nggak diombang-ombing dengan ketidakpastian, tapi bukan semangat gereja Reform. Semangat gereja Reform itu adalah bukan
terutama mendapatkan penafsiran A atau penafsiran B, tapi untuk senantiasa menafsir dan menafsir dan menafsir, memperbaiki tafsiran, menyelidiki lebih lanjut. Itu yang saya rasa sebagai semangat reform, yang kita harusnya, kalau gereja reform, kita punya semangat yang seperti itu. Ada yang mau tanya, saudara? Kita mau habisin bagian ini. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya. Ada yang mau tanya dulu? Klarifikasi, apa segala macam. Kalau terlalu melebar, jangan juga. Tapi paling nggak klarifikasi dari apa yang kita bicarakan, atau cukup jelas, kita bisa lanjut. Silakan, Pak. Januari sama Maret ya. Itu kalendernya sama seperti sekarang kita? Enggak. Dan apakah mereka menggunakan kalender sistem kalender yang sama? Itu luar biasa kompleks. Saya bisa jelasin, tapi itu bakal super boring. Dan saya bisa kasih Bapak artikelnya kalau mau baca sendiri gitu ya. Tapi intinya adalah mereka itu ambil dari kalender Ibrani dulu, yang bulannya saudara tahu itu bulan Nisan, bulan Adar, bulan segala macam dan sebagainya. Karena Jewish Passover itu pasti harus dihitungnya dari situ gitu kan ya. Lalu itu harus di-convert. Nah, bulan Nisan, penanggalan Ibrani itu sendiri itu adalah penanggalan lunar ya. Jadi mereka bukan penanggalan solar. Jadi mereka itu 28 atau 29 hari dalam satu bulan. Dan setiap tahun keberapa mereka tambahin 1 bulan supaya musimnya tetap sama kayak tahun kabisatnya kita gitu kan ya. Itu aja udah pusing, jadi mereka harus turn back sampai ke tahun itu. Habis itu dikonvert lagi ke dalam penanggalan Julian, dan habis itu dikonvert lagi ke dalam penanggalan Gregorianus, dan itu ada perbedaan antara makanya gereja Greek, gereja Eastern maksudnya, dan gereja West, karena mereka ambil sistem penanggalan yang berbeda. Super luar biasa kompleks lah Pak gitu ya. Tapi ada sih, kalau maksudnya research-nya jelas ada yang udah research itu. Tapi intinya kalendernya itu bermacam-macam dan banyak, sampai akhirnya orang West ngomongnya kayak gini dan orang East ngomongnya kayak begitu. Itu karena emang sistem kalendernya berbeda. Nah sekarang kita masuk dalam bagian yang kedua. Oke, itu soal tanggal 25 Desembernya gitu ya. Nah sekarang kita bisa masuk ke dalam praktika-praktika yang terjadi pada tanggal 25 Desember tersebut. Yaitu sekali lagi misalnya pohon Natal, Sinterklas dan sebagainya. Dan ini isu utama ya saudara. Kalau isu utamanya tadi adalah itu tanggal pagan atau tanggal Kristen dulu atau whatever. Isunya pada hari ini adalah kita langsung lihat pohon Natal dan Santa Claus itu punya atau kebiasaan-kebiasaan lain dalam hari Natal gitu ya. Itu kita agak curiga dengan mereka karena mereka kayaknya punya certain bahaya membawa kita ke dalam idolatry atau penyembahan berhala gitu ya. Ini satu hal yang saya rasa lumayan realistis kan ya. Dengan either mengaburkan makna Natal atau dengan menggantikan makna Natal, itu idolatry gitu kan ya. Nah, saudara, kita hari ini argumen yang saya rasa saudara pasti jelas bisa lihat, karena hari ini kita bisa lihat misalnya pohon Natal dan Sinterklas apalagi itu paling nggak dalam dunia komersial itu memang sudah benar-benar mengaburkan dan menggantikan makna Natal. Orang dari seluruh dunia, apapun agamanya itu bisa merayakan Natal pada hari ini dengan pohon Natal dan Sinterklas, karena itu udah nggak ada hubungan lagi sama Yesus Kristus, kira-kira seperti itu gitu kan ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita harus atau tidak harus menggunakan hal seperti ini dalam gereja? Bagaimana kita mendekati problem ini gitu ya? Nah, dalam hal ini saudara, saya pengen ajak saudara untuk memikirkan mengenai apa itu pemberhalaan sebelum kita menjawab mengenai jawaban itu gitu ya. Pemberhalaan itu apa saudara? Bagaimana kita menentukan sesuatu itu berhala atau bukan? Nah, biasanya, saudara, untuk sesuatu itu jadi berhala, biasanya kita selalu berfokusnya itu kepada objeknya. Objeknya ini yang jadi urusan, gitu misalnya. Misalnya, saudara, kita merasa hari ini sesuatu itu unsur berhalanya besar, kalau misalnya, let's say, barangnya itu ada nuansa tertentunya. Jadi misalnya, abu Gunung Kawi. Terlepas siapapun yang menggunakan abu Gunung Kawi, gitu kan ya. Objeknya sendiri, abu gunung kawinya sendiri itu kayaknya ada bau-bau pemberhalaan. Kita fokus kepada objeknya, gitu kan ya, kira-kira seperti itu. Atau bahkan mungkin ketika kita mengatakan misalnya kayak gini, kalimat seperti ini kalimat dari saya ya, saya pernah mengatakan seperti ini kan ya. Apa itu berhala? Berhala itu sesuatu yang baik. Semakin baik suatu barang, semakin mudah jadi berhala. Nah, kita pernah mengatakan seperti itu kan ya, mengenai teologi berhala gitu. Dan dalam kalimat barusan, saudara melihat bahwa apa yang kita fokuskan mengenai pemberhalaan itu adalah pada barangnya, pada objeknya. Bukan pada si pengguna berhala. Yang menjadikan sesuatu itu berhala atau tidak. Itu biasanya kita lihat sekali lagi dalam objeknya. Kita seringkali melihatnya seperti ini. Hari ini, saudara, saya pengen saudara lihat dalam paradigma Alkitabiah gitu ya. Bahwa sepertinya gambaran dari Alkitab mengenai apa itu berhala tidak sesimpel itu. Dari gambaran di Alkitab kita bisa lihat ternyata kayaknya Alkitab punya penekanan yang sangat erat, sangat berat, mengenai apa itu berhala. Itu ditentukannya bukan terutama dari objeknya apa,
Tapi dari bagaimana kita menggunakannya. Bukan dari objeknya, tapi dari subjeknya. Oke? Nah, saya akan kasih lihat ini, saudara-saudara ya. Yang pertama, kita bisa langsung lihat ayat sentral daripada urusan berhala-berhalaan, ya kan ya? Which is perintah kedua. Jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang di bawah bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, jangan sujud kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini semua orang juga ada hafal kan ya. Nah, sekarang saudara melihat ini. Ini dalam ayat 4, saudara melihat ini ada kosmologi orang Ibrani pada waktu itu, which is tiga tingkat kan ya. Di atas bumi, di bumi, dan di bawah bumi. Kira-kira seperti itu kan ya. Yang di atas bumi itu realm dan dunia surgawi. Jangan bikin gambar-gambaran mengenai makhluk-makhluk surgawi atau makhluk-makhluk bumi atau makhluk-makhluk yang di bawah bumi. Kira-kira seperti itu intinya. Tapi saudara langsung lihat di dalam pembangunan tabernakel dan pembangunan tabut perjanjian, persis bagian yang setelahnya, ini bagian Keluaran 20 itu mengenai hukum Tuhan dan sebagainya kan ya. Lalu Keluaran 23 dan seterusnya itu mengenai pembangunan tabernakel dan seterusnya itu saudara. Dan saudara langsung lihat bahwa ternyata, sekali lagi, Tuhan menyuruh orang-orang Israel untuk membuat gambar-gambar daripada makhluk-makhluk di surga, di bumi, dan juga di bawah bumi gitu, kalau kita mau bilang gitu ya. Di bawah bumi kayaknya enggak sih, tapi anyway, saudara bisa lihat ada Musa disuruh menggambarkan malaikat di dalam kain tenda daripada kemah suci. Dan yang paling gampang adalah saudara tahu tabut perjanjian dan kerubim yang ada di atasnya itu jelas banget gambaran gitu kan ya, dari makhluk-makhluk yang ada di atas bumi gitu, kita mau bilang. Lebih parahnya lagi saudara adalah penemuan daripada scholar yang lebih kontemporer hari ini, lebih modern. Itu mereka menemukan bahwa gambaran-gambaran seperti ini dan bahkan bentuk tabut perjanjian secara keseluruhan gitu ya, itu sebenarnya sangat dekat dengan konsepsi elemen-elemen daripada penyembahan-penyembahan agama di dalam budaya-budaya sekitar Israel pada waktu itu. So misalnya tabut perjanjian, bentuk tabut perjanjian yang satu kotak lalu ada tongkatnya seperti itu sangat dekat dengan yang disebut dengan Egyptian palanquin. Dan ini sangat masuk akal karena orang Israel ceritanya berasal dari Mesir gitu ya. Dan juga kerubim yang ada di atas tutup daripada tabut perjanjian, saudara tahu bentuknya kan kerubim saling menghadap dengan sayapnya menutupi tutup tersebut gitu kan ya. Itu juga sepertinya diambil daripada gambaran Mesir mengenai dewi-dewi kembar, yaitu Isis dan Nephthys. Saudara bisa lihat ini bentar. Yeah. Oke. So, ini jelas banget saudara. Gambarannya hampir sama persis dengan bagaimana tabut perjanjian itu tutupnya itu gambaran kerubim itu pernah kita baca daripada kitab Keluaran gitu kan ya. Bukan cuma itu, kalau saudara tahu istilah kerubim itu sendiri, saudara, itu mungkin adalah sekali lagi bukan orisinal dari bangsa Israel. Itu juga diambil daripada mungkin istilah karibu daripada bahasa Mesopotamia, bahasa Akadia, ya. Yang konsep bukan cuma katanya yang mirip, kerubim, karibu gitu ya, tapi juga konsepnya mirip. Karena karibu ini adalah makhluk-makhluk surgawi yang menjaga atau mengawal kehadiran sang dewa. Sekali lagi saudara, tabut perjanjian adalah tabut yang melambangkan kehadiran Allah dalam kemah suci gitu kan ya. Dan dua kerubim itu ada di situ ceritanya seperti kayak menudungi sayapnya kayak gitu, itu jelas banget kayaknya untuk mengawal, untuk menjaga gitu kan ya, kehadiran daripada dewa Israel, yaitu Allah Yahweh. Dan actually kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran, Musa itu waktu dia masuk dan melihat kemuliaan Allah di atas tabut perjanjian, dia melihat kemuliaan Allah itu ada berada di tengah-tengah kerubim tersebut. Oke, so itu gambaran-gambaran seperti ini itu sepertinya bukan cuma disuruh, bukan cuma disuruh saudara, tapi kalau saudara melihat ternyata bahwa gambaran-gambaran ini itu adalah gambaran yang diambil bahkan gitu ya dari konsepsi atau gambaran-gambaran budaya-budaya sekitar yang jelas pagan. Dan ternyata dalam bagian Keluaran 20 dan 23 dan pembangunan tabernakel dalam kitab Keluaran, kita melihat Alkitab sama sekali nggak ada masalah dengan ini. Meskipun baru sebelumnya di Keluaran pasal 20 ada perintah yang sepertinya bertabrakan. Nah, perintahnya nggak bertabrakan, saudara. Kita tahu itu kan ya. Kenapa? Karena sekali lagi, pemberhalaan bagi Alkitab itu bukan masalah objeknya, tapi masalah penggunaannya.
Yang dilarang, saudara, sebenarnya itu bukanlah untuk kita membuat bagi kita patung yang menyerupai di atas bumi atau di bawah bumi, tetapi untuk lalu kita menggunakannya dengan cara menyembahnya. Ini jelas banget pengertiannya jadinya, karena kita melihat Allah sendiri menyuruh Musa untuk melakukan semua hal itu, membuat gambaran-gambaran itu, persis setelah dia menurunkan 10 hukum. Jadi sekali lagi, saudara-saudara lihat konsepsi pemberhalaan dalam Alkitab, itu ternyata bukan terutama mengenai objeknya kayak apa, diambil dari budaya mana, atau ada bau-bau nuansa apa, tapi selalu tekanannya itu kepada subjeknya yang menggunakan si objek tersebut. Si subjek ini menggunakan gambaran ini untuk apa? Untuk menyembah dia, atau untuk sesuatu hal yang lain? Saudara bisa lihat ya? Oke, lanjut. Nah, saudara, maka kita bisa lihat dalam namanya pemberhalaan dalam Alkitab, itu punya unsur subjektif yang sangat berat tekanannya. Bukan unsur objektifnya yang jadi tekanan. Oke? Nah, sekarang kalau kita mau mengevaluasi praktika-praktika yang identik dengan masa Natal, maka kita sepertinya perlu pakai paradigma seperti ini. Kita perlu bertanya bukan soal pohon Natalnya itu dapat dari mana. Kita perlu bertanya bukan soal pohon Natalnya ini ada nuansa apa gitu ya. Kita perlu bertanya bukan pohon Natalnya dari budaya mana, bukan itu kayaknya yang kita perlu tanya. Yang kita perlu tanya adalah bagaimana kita menggunakan pohon Natal tersebut. Yang kita perlu selidiki kayaknya bukan Santa Claus itu sebenarnya sejarahnya gimana, atau dia itu ada apanya gitu ya. Kayaknya bukan itu yang perlu kita tanya. Yang kita perlu tanya itu sepertinya adalah bagaimana kita merasakan dampak dari kehadiran Santa Claus ini misalnya. Saudara ngerti sekali lagi ya, bukan objeknya sudah jadi permasalahan, tapi subjeknya urusan pemberhalaan, dalam urusan pemberhalaan gitu ya. Oke? Nah, jadi misalnya sekali lagi saudara, misalnya let's say ada orang yang memang dari kecil gitu ya, itu sangat dibiasakan untuk mengasosiasikan pohon pinus dengan dewa asing misalnya. Dari kecil dia diajarin seperti itu misalnya, pohon cemara, pohon pinus, atau ini tanda dewa tertentu, misalnya kayak gitu ya. Lalu mungkin dalam kasus seperti itu, waktu dia lihat ada misalnya dia masuk rumah Kristen, lalu dia lihat ada pohon cemara gitu ya, langsung dia, kenapa pohon ini ada di dalam rumahmu gitu? Mungkin dalam saat seperti itu kita akan bisa mengatakan, oh ya udah, mendingan kalau kayak gini kita nggak usah pakai pohon Natal. Saudara ngerti maksudnya? Karena ini penilaian yang berdasarkan unsur subjektifnya justru. Dan in fact ini adalah cara yang Paulus lakukan kan dalam jemaat Roma dan Korintus. Waktu dia mengatakan ada saudara-saudara kita yang lebih lemah, yang nggak bisa makan daging, whatever, karena mereka merasa daging inilah hasil persembahan ke berhala. Paulus kan mengatakan ya, buat gua ini bukan persembahan ke berhala, nggak ada unsur-unsur berhalanya. Buat gua nggak ada masalah untuk makan daging, tapi karena demi kasih kepada saudara-saudaraku yang lemah, aku lebih baik nggak makan daging. Dia mengatakan seperti itu, saudara ngerti maksudnya ya? Sekali lagi saudara lihat, yang masalah itu bukan objeknya. Hari ini banyak orang Kristen gitu ya, itu sangat peduli dengan objeknya. Enggak, oh daging itu nggak masalah, pohon Natal itu nggak masalah. Atau, pohon Natal itu masalah banget, ini kafir, ini dari budaya asing, segala macam dan sebagainya, ini nggak boleh kita pakai. Tapi kalau yang unsur subjektifnya itu sama sekali nggak dibicarakan, saudara. Ini problem besar, karena ternyata dalam Alkitab, pemikiran mengenai pemberhalaan tidak segitu simpelnya. Oke? Nah, saudara bisa melihat ini lebih jelas lagi, saudara, kalau kita memikirkan mengenai pohon dan hubungannya dengan kehadiran apa yang ilahi, gitu, kehadiran daripada keilahian. Ini menarik banget, saudara. Karena kalau saudara lihat ini makanya sekali lagi kita pakai kacamata kita hampir nggak pernah lihat ayat ini. Tapi saya pengen kasih saudara, ini ada 6 ayat. Coba saudara lihat yang bagian yang saya bold itu. Saudara lihat nggak bahwa ternyata di Alkitab itu ada banyak banget referensi kepada pohon yang datang pada saat yang sama dengan kehadiran Allah. Ya, saudara lihat ya. Abraham berjalan ketemu pohon tarbantin, lalu Tuhan menampakkan diri. Kenapa mesti mention pohon tarbantin, saudara? Saudara yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di pohon tarbantin lagi, tapi sekarang di Mamre, bukan di More. Kenapa mesti di pohon itu, gitu kan? Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Betsheba dan lalu memanggil di sana nama Tuhan. Kenapa memanggil nama Tuhan harus pakai tanam pohon dulu? Ini ada bagian-bagian dari Alkitab yang kita hampir nggak lihat ya. Baru kita lihat sekarang gitu, saudara, karena kacamata kita yang membutakan itu. Lanjut lagi, saudara. Yosua juga demikian, bukan cuma Abraham gitu kan ya. Yosua mengikat perjanjian, membuat ketetapan, peraturan. Yosua menuliskan semuanya itu, mengambil batu yang besar, mendirikan di sana, di bawah pohon besar.
di tempat kudus Tuhan. Sekali lagi, kita nggak pernah lihat ini, gitu, nggak sadar. Saya juga nggak pernah. Maksudnya baru nyadar waktu saya research ini. Lalu di Hakim-Hakim, ini cerita Gideon. Waktu malaikat Tuhan datang, dia duduk di bawah pohon tarbantin. Lalu ini menarik, saudara, karena saudara tahu juga semak belukar Musa, itu jangan tanyakan ya. Itu pohon juga, saudara. Dan itu identik dengan kehadiran Allah. Yang menarik juga misalnya di Keluaran 15 ayat 27. Nah, ini nggak ada kata kehadiran Allah. Tapi ini menarik, karena ini adalah saat di mana orang Israel tuh merasa kekeringan di padang gurun, lalu mereka menemukan suatu oasis di Elim. Dan di oasis itu ada 12 mata air, dan juga ada 70 pohon korma. Apakah kebetulan mereka mengatakan 70 pohon korma, atau mungkin, sekali lagi dalam budaya waktu itu, keberadaan 70 pohon korma, ini adalah satu simbol daripada kehadiran dan penyertaan Allah bagi mereka. Saudara menangkap maksudnya kan ya? Karena ternyata dalam budaya pada waktu itu, saudara, sepertinya ada hubungan yang erat antara kehadiran Allah dengan pohon. Nah, ini satu hal yang sangat masuk akal. Kenapa? Karena di dalam konteks Ancient Near East, sekali lagi konteks Ancient Near East, konteks timur dekat kuno, konteks Mesopotamia, Babilonia, Akadia, Sumeria, Israel, Mesir, dan kawan-kawannya, itu namanya konteks Ancient Near East gitu ya, pada zaman waktu itu. Itu yang namanya pohon oasis, of course dalam konteks daerah yang sangat-sangat kering, gersang, padang gurun, itu melambangkan kehidupan. Jadi nggak heran kalau misalnya orang-orang di zaman itu, dalam budaya itu, dalam konteks geografis seperti itu, mengasosiasikan kehadiran Allah dengan pohon. Itu menjelaskan kenapa dari tadi begitu banyak muncul ulasan mengenai pohon dan kehadiran Tuhan pada bagian yang sama gitu kan ya. Karena memang konsep mereka pada waktu itu seperti itu. Sekarang saudara sekali lagi, ini diambil dari mana konsep seperti ini? Ini konsep yang beredar bukan cuma dalam bangsa Israel, ini konsep yang beredar di semua bangsa-bangsa pada waktu itu, gitu ya. Kalau saudara baca kitab-kitab mereka, saudara juga menemukan konsep yang sama, pohon dengan keilahian. Seperti itu misalnya. Apakah berarti lalu Israel menyembah berhala waktu mereka mengasosiasikan kehadiran Allah dengan pohon-pohonan? Saudara notice nggak apakah hal ini jadi satu permasalahan di Alkitab Perjanjian Lama atau enggak gitu? Enggak kan? Ngerti maksudnya kan, saudara? Kenapa kah, saudara? Karena simple, karena problemnya itu bukan apa, saudara? Problemnya itu bukan objeknya. Problemnya itu adalah penggunaannya, ya kan ya? Bagaimana kita, sang subjek, itu menggunakan barang-barang tersebut. Saudara, kita bisa lihat bagaimana mereka menggunakan barang-barang tersebut, dalam hal ini pohon gitu ya. Kalau kita melihat satu lagi kebiasaan yang ada dalam bangsa Israel, yaitu mereka bukan cuma menggunakan pohon sebagai sesuatu yang dekat dengan keagamaan gitu ya. Tapi juga mereka seringkali menggunakan yang namanya stone pillars, atau dalam bahasa Ibrani masebos. Kita tahu Yakub mendirikan stone pillars di dalam Kejadian 28. Kita tahu Musa mendirikan juga di Keluaran 33-34. Kita juga tahu Yosua, tempat yang tadi dia waktu mengatakan di bawah pohon besar, sebelumnya dia mengatakan dia mendirikan tumpukan batu gitu kan. Saudara tahu Stonehenge di Inggris. Saudara tahu menhir dan dolman, itu suatu kebiasaan yang sangat widespread dalam culture di dunia untuk mendirikan atau memberikan signifikansi religius kepada batu-batuan yang ditumpuk atau batu-batuan yang besar. Dan itu tidak terkecuali dalam budaya Israel pada waktu itu, saudara. Mereka juga menggunakan hal seperti ini. Tapi kenapa ini bukan pemberhalaan? Meskipun ini, kalau kita mau bilang, satu tindakan atau praktika yang sama, kalau kita mau bilang gitu ya, yang diambil dari atau bahkan mempengaruhi gitu ya, bangsa-bangsa kafir yang lain. Kenapa ini bukan pemberhalaan, saudara? Karena kita tahu penggunaannya untuk apa. Penggunaannya bukanlah untuk menyembah Allah lewat tempat itu, tapi untuk mengingat pertemuan-pertemuan dengan Allah. Yakub kita tahu di Kejadian 28, waktu dia mendirikan itu di Bethel, dia mengatakan bahwa ini adalah tempat aku bertemu dengan Tuhan. Dia mendirikan itu untuk mengingat pertemuannya dengan Tuhan, bukan untuk menyembah Tuhan lewat batu-batu tersebut. Kita tahu di Keluaran 23-24 juga sama. Itu Musa itu juga mendirikan batu 12 biji sesuai jumlah bangsa Israel untuk mengingat pertemuan antara Israel dengan Tuhan di Gunung Sinai. Yosua juga sama, menggunakannya untuk mengingat masa di mana mereka memperbarui covenant mereka dengan Allah Yahweh sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Sesudah mereka masuk ke tanah Kanaan,
Jadi tujuannya jelas sekali penggunaannya. Ini masalah subjektif, bukan masalah objeknya. Meskipun bangsa-bangsa lain boleh menggunakan itu untuk menjadi objek pemberhalaan mereka gitu ya. Selama orang Israel menggunakannya simply untuk mengingat Allah mereka dan bukan untuk menyembah Allah mereka lewat hal-hal seperti itu, nggak ada masalah sama sekali dalam perjanjian lama. Sudah lihat ya, jelas sekali ya. Ketika kita hari ini sekali lagi saudara, waktu kita melihat pemberhalaan manusia itu sangat erat hubungannya dengan hati manusia, dengan intensi manusia, dengan motivasi manusia, dan nggak terlalu erat sama barangnya. Yang masalah itu subjektivitas manusia menggunakan barang tersebut dan bukan barangnya sendiri. Itu kayaknya pengertian pemberhalaan yang kita dapat dari Alkitab. Jadi sama hal juga dengan pohon Natal, saudara. Pertanyaannya kita perlu tanyakan kalau kita mau mengevaluasi pohon Natal dan barang-barang yang berkenaan dengan Natal yang kita mencuriga ada pemberhalaannya. Yang harus kita tanya itu adalah bukan barangnya itu ada apanya. Barangnya itu dari mana, sejarahnya apa, dan bukan itu yang kita perlu tanya, saudara. Yang kita perlu tanya adalah kita menggunakannya untuk apa? Apakah kita menggunakan pohon Natal ini untuk menyembah Tuhan di dalam pohon Natal? Atau kita menggunakan pohon Natal ini simply untuk mengingat sesuatu dengan Tuhan lewat si pohon Natal? Dan mengingat pun harus jelas mengingat apa gitu kan ya? Jangan mengingat, oh ini pohon Natal, tiap kali lihat pohon Natal gitu kan ya. Lalu kita ingatnya, ini pohon Natal gue dapetnya murah banget kemarin waktu gue mall gitu kan ya. Itu jelas banget, jelas salah gitu kan ya. Tapi saudara lihat kan ya, secara umum waktu kita pada hari ini orang Kristen menggunakan pohon Natal, kita menggunakannya untuk apa sih? Kayaknya sih ya, sepengalaman saya gitu ya, sepengalaman saya jadi orang Kristen, kita nggak menggunakannya untuk menyembah Tuhan sama sekali. Kita menggunakannya untuk mengingat suatu hal mengenai Tuhan, yaitu kedatangannya misalnya. Dan maka oke-oke aja dong pakai pohon Natal. Harusnya gitu ya. Oke, again, saya bukan lagi mau berfokus boleh nggak bolehnya. Kalau saudara mau habis ini diskusi, tambahin argumen lain, silakan. Tapi saya mau kasih paradigmanya, saudara. Paradigmanya yang jelas gitu. Nah, misalnya saudara, saya bisa ya ini jelas commemoration ya, penggunaannya itu commemoration dan bukan worship, itu jelas banget gitu. Saya pengen kasih saudara satu case study kalau saudara masih belum jelas mengenai hal ini gitu ya. Ada satu ayat yang tadi saya nggak munculin di situ. Ada satu lagi urusan pohon. Ini actually ayat yang kita pernah bahas di kebaktian, ketika Saul itu mati, lalu dia mayatnya digantung di tembok kota Filistin, lalu orang-orang Yabes Gilead itu mengambil mayat tersebut, lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska. Nah, waktu kita berkhotbah ini di kebaktian, kita sempat ngomong kenapa dikuburkan di bawah pohon tamariska. Karena itu adalah pohon yang biasa Saul pakai untuk menjadikan semacam kayak tahtanya. Tapi saudara sekarang menangkap satu nuansa yang lebih dalam di sini. Bahwa kenapa Saul menggunakan pohon tamariska untuk jadi tahtanya. Actually, kenapa para raja bahkan diidentikan dengan gambaran pohon atau dengan gambaran gembala dan sebagainya. Karena mereka itu harusnya menjadi orang-orang yang membawa kehidupan. Mereka mewakili Allah membawa kehidupan ke dalam rakyat mereka gitu kan ya. Nah, saudara, penguburan di bawah pohon tamariska itu kita bisa bilang orang Yabes Gilead melakukannya. Semacam kayak mungkin gitu ya, ada nuansa seperti ini. Mereka sedang mau memakai kesempatan ini untuk mereka mau make a wish gitu kalau kita mau bilang gitu ya. Untuk Saul itu dikuburkan di hadirat Tuhan. Karena ini adalah orang yang mereka cintai. Sekali lagi waktu itu udah bahas, kita udah mengatakan orang Yabes Gilead itu merasa berhutang kepada Saul karena membebaskan mereka dari seorang penindas. Oke, so mereka yang mengambil mayat Saul dan menguburkannya itu jasa Saul, itu jelas jasa Saul. Maka mereka menguburkannya di bawah pohon tamariska seperti seakan-akan mengatakan, aku ingin orang yang aku kasihi ini itu dikuburkan di dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara, ini satu hal yang kita lalu mau hina-hina gitu. Oh, nggak bener kayak gitu. Apaan itu, konsep dari mana dan sebagainya gitu ya. Subjektif banget kan, objektifnya nggak kayak gitu ya. Ini orang reform kadang-kadang suka kayak begini, saudara. Oke, sekarang kita pakai paralelnya kayak gini gitu ya. Saudara tahu nggak dalam kebiasaan orang-orang medieval itu waktu mereka bangun gereja dengan cemetery, dengan penguburan kan ya. Jadi orang kalau dikuburkan zaman dulu, saudara, itu dikuburkan di gereja, nggak di San Diego kayak sekarang. Jadi waktu orang zaman dulu itu menguburkan orang-orang mereka gitu, di gereja, itu mereka itu memikirkan konsepnya subjektif, sekali lagi subjektif, bahwa mereka waktu beribadah hari Minggu datang, itu mereka sedang bersekutu bukan cuma dengan umat Kristen yang sedang masih hidup, tapi juga dengan umat Kristen yang sudah mati. Itu benar-benar persekutuan orang percaya, saudara.
Bukan cuma antara yang hidup dengan yang hidup, tapi bahkan antara yang hidup dengan yang mati. Saudara bisa bayangin, kira-kira waktu mereka mengucapkan kalimat iman rasuli ya, itu signifikansinya lain loh sama buat mereka. Karena mereka mengatakan waktu mereka mengucapkan Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu punya signifikansi yang luar biasa buat mereka. Karena mereka sedang ada persekutuan, mereka merasa kebaktian minggu itu sesuatu yang sedang bersekutu dengan umat Allah yang sudah mati bahkan. Nah ini satu hal yang bersifat subjektif kan, kalau kita mau bilang gitu ya. Objektifnya kan kita bisa pertanyakan gitu kan ya, kita bisa ragukan bahkan. Tapi apakah lalu saudara akan mengatakan, itu subjektif, itu nggak ada artinya, nggak ada power sama sekali, nggak ada perlu-perlunya kayak begitu? Enggak kan, saudara nggak akan mengatakan itu. Kalau orang datang untuk menguburkan orang yang dia cintai di gereja, dalam bayangannya dia mau mengatakan bahwa ini adalah satu tempat di mana ia boleh bersekutu dengan umat Allah yang masih hidup, bersekutu dengan kehadiran Allah sendiri gitu ya maksudnya. Apakah ini satu hal yang bodoh, goblok, dan nggak perlu dipikirkan? Saudara ngerti maksudnya ya? Kita sebagai orang Kristen pada hari ini gitu ya, kadang-kadang terlalu terobsesi dengan apa yang objektif. Sampai kita melupakan bahwa yang subjektif itu punya satu kekuatan yang besar sebenarnya. Punya suatu dampak yang besar dan juga seringkali bisa positif bagi orang-orang Kristen. Dan bahkan negatif. Kalau kita mau bilang negatif itu dalam arti pemberhalaan. Pemberhalaan itu bukan urusan abunya dari Gunung Kawi atau dari Gunung Semeru atau dari gunung apa. Itu bukan masalahnya, saudara. Problemnya adalah bagaimana kita menggunakan secara subjektif. Ini very interesting, saudara. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen itu lupa dengan aspek ini. Bahwa kita itu diciptakan sebagai penguasa daripada alam, daripada dunia ciptaan ini. Maksudnya, saudara, salah satu penguasa. Berarti kita yang menentukan makna yang terjadi dari dunia ciptaan ini. Tapi sekarang kita ngeliatnya lain kan ya. Kita kayak maunya diatur sama dunia ciptaan ini gitu sih. Oh, dunia ciptaan ini kayak begini, jadi saya mengikuti. Dunia ciptaan ini kayak gini, oh ini berhala, ini bukan. Jadi saya ngikutin ketentuan yang ada secara objektif ini. Tapi sebenarnya manusia diciptakan lebih daripada itu, saudara. Kita diciptakan sebagai penilai juga. Kita diciptakan sebagai orang-orang yang menyatakan makna dan membangun makna dalam dunia ini. Barang-barang di dunia ini punya artinya karena ada manusia dan bukan karena nggak ada manusia, saudara. Tapi anyway, itu subjek lain lagi buat hari lain gitu ya. Tapi sekali lagi saya pengen kasih saudara paradigma ini loh, paradigma di mana kita itu bukan terutama lihat pemberhalaan itu masalahnya itu di objeknya, tetapi bagaimana penggunaannya oleh si subjek. Dan sekali lagi saudara, kalau saudara mau nyambungin dengan paradigma berpikir kritis, saudara jadi dapat satu koneksi di sini kan ya. Karena sekali lagi dalam seri berpikir kritis ini kita lagi membicarakan berkali-kali kita bukan lagi pengen membicarakan teologi tertentu atau pemikiran tertentu secara objektif, bukan itu yang kita pengen bicarain. Yang kita selalu pengen bicarain adalah bagaimana kita memikirkan pemikiran-pemikiran ini. Bagaimana kita mendekati pemikiran-pemikiran ini. Paradigma apa yang kita pakai, kacamata apa yang kita pakai. Saudara ngerti maksudnya? Subjektivitas, saudara. Yang sedang kita bahas dalam seri berpikir kritis ini adalah mengenai subjektivitas sebenarnya. Dan itu punya satu tempat yang sangat-sangat kencang sebenarnya dalam kekristenan. Kita seringkali nggak sadar. Oke? Nah, bahas sedikit mengenai Santa Claus, saudara. Sekali lagi, waktu kita bahas Santa Claus sekarang, waktu kita membicarakan mengenai pro dan kontra argumen mengenai Santa Claus, coba sekarang saudara pikirkan, dan saudara coba refleksi sedikit. Apa argumennya? Argumennya itu berkisar di apanya? Bukankah hampir selalu argumennya berkisar di objeknya, kan ya? Oh, Santa Claus itu bagus. Kenapa? Karena Santa Claus itu cerita dari Santo Nicholas yang seringkali memberikan hadiah kepada anak-anak dan sebagainya seperti itu gitu kan ya. Atau enggak, Santa Claus itu nggak bisa, nggak benar. Kenapa? Karena Santa Claus itu pernah ada cerita gitu ya, di mana dia itu dijadikan seperti Allah karena dia itu dia ceritanya dia mengunjungi seseorang, ini beneran. Santo Nicholas itu mengunjungi seseorang pembunuh anak-anak. Lalu oleh Santo Nicholas, anak-anak dibunuh ini kembali dihidupkan. Itu beneran, saudara. Ada cerita-cerita seperti itu. Maka ini cerita yang sangat-sangat berbahaya karena itu. Saudara ngerti maksudnya? Yang dibicarakan itu objeknya, sekali lagi. Tapi kalau kita sekarang sudah punya paradigma yang baru ini, saudara, ya. Sekali lagi, waktu kita mendekati hal-hal seperti ini, kita perlu bertanya, bukan soal objeknya, tapi dampak Santa Claus terhadap saya itu apa? Kalau ada. Kalau nggak ada, dampak kayak apa buat saya? Bagaimana saya menggunakannya? Bagaimana ini mempengaruhi saya? Itu yang kita perlu bicarakan, saudara. Bagaimana ini mempengaruhi gereja kita? Kalau misalnya ada atau tidak ada Santa Claus, itu yang kita perlu tanya, saudara. So, bukan masalah objeknya sendiri, saudara. Fungsinya buat kita itu apa? Both yang disengaja ataupun nggak disengaja. Nah, seperti yang saudara bisa notice kira-kira ya, saya nggak ada masalah sama sekali sama pohon Natal kayaknya.
Karena buat saya fungsinya pohon Natal dan efeknya dan dampaknya dan pengaruhnya kepada kita bagaimana kita menggunakannya itu sama sekali nggak ada hubungan dengan penyembahan, gitu kan ya? Sama sekali nggak ada urusan ke sana. Itu adalah tempat untuk mengingat. Tapi Santa Claus lain, saudara. Kalau buat saya, kalau saya pakai paradigma seperti ini, opini saya pribadi yang subjektif dan sama sekali nggak mutlak adalah Santa itu beda dengan pohon Natal. While buat saya pohon Natal adalah simply sebuah kayak tugu peringatan akan kelahiran Tuhan. Santa itu kayaknya efeknya nggak cuma itu. Santa itu ada efek yang bisa menggeser Yesus dengan sangat-sangat mudah, saudara. Karena again, urusan Natal memang urusan mengenai hadiah, gitu kan ya. Tapi actually saudara tahu, cerita Natal itu sebenarnya urusan hadiah dalam Natal itu sebenarnya adalah mengenai kita yang memberi hadiah kepada orang lain karena Tuhan telah memberi hadiah terlebih dahulu kepada kita, gitu. Tapi lalu ya hadiah yang ultimate yaitu anaknya sendiri, gitu kan ya. Tuhan memberikan kepada kita. Tapi sekarang saudara lihat figur pemberi hadiah ini digantikan sebagai figur Santa. Dan lalu kehadiran Santa ini nggak membuat saya jadi mengingat cerita yang asli itu, saudara. Dan bahkan cenderung mengambil alih atau bahkan menutupi. Buat saya seperti itu, gitu. Nah, saudara bebas untuk tidak setuju dengan ini. Saudara boleh mengatakan enggak. Justru buat saya terbalik. Kehadiran Santa yang memberikan hadiah itu mengingatkan saya kepada Allah yang memberikan hadiah. Bisa aja. Dan silakan aja kalau saudara mau mengatakan seperti itu, gitu ya. Maka buat saudara, misalnya, oke, Santa itu. Of course, saya akan tanya habis itu, gitu ya. Oh, oke, misalnya. Jadi, Santa itu kasih hadiah cuma ke anak yang berlaku baik loh. Jadi, Tuhan juga kasih hadiah anugerah kepada lu karena lu berlaku baik. Itu mengingatkan lu seperti itu, gitu. Karena kalau misalnya seperti itu bahaya, gitu kan ya, misalnya. Saya bisa bertanya seperti itu. Tapi oke lah, fine. Misalnya pun kalau saudara mau mengatakan, enggak, Pak, buat saya Santa itu membuat saya jadi mengingat Yesus Kristus dan pemberiannya buat saya, gitu saya. Ya udah, nggak ada masalah sama sekali buat saya, saudara. Paling saya tanya pertanyaan tadi itu sekali lagi dan saudara perlu jawab, gitu kan ya. Tetapi saudara mengerti nggak maksudnya sekali lagi? Problemnya itu di mana, saudara? Isu utamanya itu adalah bukan di Santanya itu, tapi fungsinya si Santa itu apa untuk kita? Apakah terjadi pertukaran antara figur Santa dengan figur Allah yang asli atau tidak? Apakah Santa itu menenggelamkan diri Allah dalam Natal atau tidak? Itu jadi pertanyaan. Dan kita nggak perlu pusing soal mengenai background si Santa atau whatever. Meskipun itu boleh tahu juga, gitu ya. Nah, saudara di antara saudara mungkin ada yang terima, gitu ya. Nggak bisa gitu, Pak. Jadinya evaluasi mengenai idolatry itu jadi pure subjektif banget, gitu ya. Yang penting itu hati manusianya, intentnya, motivasinya, dan bukan pada barangnya sama sekali. Tetap lah ya kita harus jaga, gitu. Maksudnya kalau ada barang yang benar-benar secara objektif bau idolatry, gitu. Maksudnya barangnya tetap matters dong, Pak. Kan Bapak terlalu timpang kayak begini, gitu ya. Kita bisa nggak berniat pun, tapi kalau barangnya ada nuansa pagan itu kan harusnya kita nggak pakai, gitu. Maksudnya tetap bahaya dong. Saudara, kalau misalnya saudara mengatakan seperti ini, saya akan mengatakan seperti ini. Ya udah, kalau gitu. So, saya pakai standar saudara sekarang, gitu ya. Berarti saudara itu menyembah dewa-dewinya Romawi hari ini. Kenapa? Karena saudara pakai Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Saudara tahu nggak itu apa? Itu kan nama-nama dewa, saudara. Wednesday itu kan nama Odin's Day. Itu namanya Odin. Odin's Day, Wednesday, gitu maksudnya. Dan seterusnya, saudara. Oke lah, saudara nggak pakai itu karena itu bahasa Inggris, gitu ya. Januari, Februari, Maret itu apa? Mars itu dewa Merkurius, gitu kan. Juni itu Juno, itu dewa Jupiter, gitu kan. Itu di mana-mana, saudara. Oh, oke, Pak. Berarti kita nggak boleh pakai nama-nama seperti itu lagi. Karena itu ada bau kafirnya, gitu kan. Ada bau pagannya. Kita ganti, Pak. Jadi mulai sekarang kita pakai penanggalan Ibrani yang tadi. Bulan Nisan, bulan Adar, gitu ya. Bulan Kislev dan kawan-kawannya, gitu ya. Oke, silakan pakai, saudara. By the way, supaya saudara tahu aja, itu nama bulannya diambil dari Babilonia. Oke, saudara ngerti maksudnya ya? Jadi, saudara ngerti poinnya ya? Kalau kita punya teologi idolatry yang ngotot ada something yang identik dengan pemberhalaan atau kafir pada barangnya sendiri, saudara, maka cepat atau lambat saudara akan masuk ke dalam realm kekonyolan kalau saudara pertahankan pemikiran seperti itu, gitu. Apa di atas dunia ini yang nggak bisa jadi berhala, saudara? Semuanya bisa jadi berhala dan semua orang mungkin sudah memberhalakannya, gitu. Kita nggak usah pakai duit, by the way, karena duit bisa jadi berhala. Banyak orang memberhalakan duit loh. Iya kan? Saudara ngerti maksudnya? Jadi kembali lagi, saudara, kita lihat Alkitab. Alkitab itu punya pemikiran yang nggak simpel dalam hal pemberhalaan. Itu sekarang saya mau bahas pohon Natal lagi. Tapi ini menarik, saudara ya. Saya mau bahas, saudara, gini, sekali lagi ya. Dari tadi kita ngomong soal pohon Natal, Santa Claus, tanggal, segala macam itu kalaupun itu berasal dari budaya kafir pun, itu sebenarnya nggak masalah. Masalahnya bukan di situ, gitu.
Itu jelas itu. Alkitab sendiri punya contoh banyak sekali di mana mereka menggunakan barang-barang dari budaya non-Alkitabiah. Dan mereka nggak ada masalah dengan itu. Gitu. Tapi, saya pengen bahas dari saudara sedikit gitu ya. Background, kenapa pohon Natal itu identik dengan Natal? Kenapa pohon cemara atau pohon pinus itu identik dengan Natal? Ternyata ada ceritanya, saudara. Dan cerita ini menarik. Ada satu hal yang kita bisa pelajari dari sini. Ya, oke? Nah, ternyata kalau saudara mau mengerti benar mengenai pohon Natal dan kenapa bisa identik dengan Natal, itu adalah karena ada satu budaya dan warna gitu ya. Mitologi dari negara-negara Skandinavia yang biasa kita menamakan dengan Norse mythology gitu ya, Nordic mythology. Ini kalau saudara pernah nonton Thor-nya Marvel, saudara tahu ya, itu ada jentuh-jentuh ke arah sana gitu kan ya. Cuma agak beda sih, bukan beda. Dasarnya sih agak mirip gitu, cuma itu di Hollywoodin gitu ya. Nah, ini gini saudara, supaya saudara bisa lihat ini. Nah, di dalam mitologi Norse, itu senternya adalah sebuah pohon yang dinamakan Yggdrasil. Ya. Dan Yggdrasil ini saudara tahu itu bukan cuma pohon, tapi itu pohon yang menopang seluruh eksistensi. Bukan cuma dunia manusia, seperti yang saudara bisa lihat ini di tengah itu kan Midgard. Midgard itu dunia manusia gitu kan ya. Tolkien by the way sangat terpengaruh dengan ini, makanya dia menamakan dunia manusianya sebagai Middle Earth gitu ya. Midgard, Middle Earth gitu maksudnya. Ya, agak terpengaruh dengan itu gitu. Dan saudara misalnya lihat Asgard itu adalah dunianya para dewa gitu kan ya. Ada 9 realm, 9 dunia yang ditopang oleh pohon Yggdrasil. Pohon Yggdrasil ini adalah simply cara orang Norse untuk mengungkapkan ide kosmos, ide alam semesta dalam analoginya dalam pikiran kita hari ini gitu ya. Lalu jembatan-jembatan terdunia itu dinamakan Bifrost, yang oleh orang-orang Norse itu mereka lihat Milky Way, galaksi gitu ya. Kalau malam-malam terang di Jakarta sih nggak bisa lihat, tapi kayak di Skandinavia dulu bisa banget gitu karena belum ada polusi. Mereka bisa lihat ada semacam kayak jembatan gitu. Nah, mereka pikir itu adalah jembatan kepada dunia lain gitu, kira-kira seperti itu. Oke? Nah, Yggdrasil itu artinya, terjemahan artinya adalah the awesome one's gallows. Itu tempat tergantungnya si luar biasa ini, si awesome one ini. Ya. Nah, maksudnya apa? Ini nyambung kepada mitologi mengenai Dewa Odin, saudara. Nah, Dewa Odin itu menarik, saudara. Ini Dewa Odin tuh dewa yang kalau kita mau tahu, itu penggambarannya tuh lumayan unik dibandingkan dewa-dewa lain. Ya. Penggambaran hari ini Odin itu ya, kalau saudara lihat Odin di film-film sekali lagi di Thor dan sebagainya, itu biasanya perkasa dengan armor full whatever gitu ya. Tapi dalam mitologi sebenarnya Odin itu mirip banget sama Gandalf the Grey. Kalau saudara tahu di Lord of the Rings. Dengan kata lain agak gembel actually. Kalau saudara lihat itu lukisan modern sih. Ya, tapi itu kira-kira dia mau lukis kira-kira lebih setia dengan penggambarannya dalam mitologi Norse. Oke? Jadi saudara lihat, dia nggak kelihatan kayak dewa-dewi pada umumnya gitu loh. Dia kelihatan seperti manusia biasa. Dewa yang kelihatan seperti manusia biasa. Nah anyway, saudara juga bukan cuma dalam penampakannya gitu ya, tapi dia juga itu relasinya dengan manusia itu menarik, saudara. Karena dia itu bukan tipe dewa yang kayak menuntut doa atau penyembahan gimana dari manusia, bukan. Tapi dia dewa yang terkenal, justru karena dia dewa adalah yang pernah melakukan sebaliknya. Dia bukan mengambil dari manusia, dia memberikan sesuatu kepada manusia. Mirip kayak Prometheus dalam mitologi Yunani. Odin itu ceritanya yang salah satu paling terkenal, itu adalah bagaimana dia itu mengorbankan matanya, makanya saudara lihat matanya buta sebelah kan ya, demi mendapatkan kebijaksanaan. Jadi sekali lagi saudara, ini dewa yang tampangnya kayak manusia biasa, sederhana gitu, kita mau bilang gitu ya. Dan dia mengorbankan matanya demi mendapatkan kebijaksanaan, ada unsur pengorbanannya. Dan dia mengorbankan matanya untuk mendapatkan kebijaksanaan, bukan dari kebijaksanaan itu sendiri ternyata. Tapi dia mencari apa yang disebut dengan runes dalam mitologi Norse. Runes itu basically adalah the gift of language, gift of kata-kata. Setelah dia mendapatkannya, saudara, dia memberikan runes itu kepada manusia. Dan salah satu komentator mengatakan bahwa pemberian runes, bahasa, kemampuan berbahasa dan menulis kepada manusia, itu kalau dalam teologi kita, itu ekuivalen dengan diciptakan dalam gambar rupa Allah. Karena bagi orang-orang Norse, kemampuan untuk berbahasa dan berkata-kata adalah yang membuat mereka beda daripada binatang. Oke, saudara bisa lihat ya. Ini dewa yang digambarkan seperti ini, saudara. Oke. Nah, yang menarik, saudara, maka lalu, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan runes tersebut untuk diberikan kepada manusia? Ini ceritanya. Ceritanya adalah dia menggantungkan dirinya pada Yggdrasil, pada pohon Yggdrasil dengan
tombaknya menusuk dirinya sendiri. Dia mengorbankan dirinya demi mendapatkan runes. Saudara bisa lihat ini puisinya dalam Poetic Edda, salah satu kitab daripada mitologi Yunani, dan saudara lihat bagian-bagian yang saya garis bawahin itu. Dan please, come on, saudara bisa melihat kemiripannya jelas dengan somebody you know, ya kan? Oke, dia digantung di atas pohon, dia ditembus oleh tombak, dia tidak diberikan makanan dan minuman. Oke, dia mengorbankan dirinya demi memberikan runes bagi manusia. Oke, nah ini sebabnya Yggdrasil itu dinamakan Yggdrasil, the awesome one's gallows, tempat tergantungnya si yang luar biasa ini, gitu sih. Jadi saudara dalam mitologi Norse itu sebabnya Odin itu basically dewa yang paling dihormati, meskipun mungkin bukan yang paling perkasa, tapi yang paling dihormati, saudara. Karena dia mempunyai relasi dengan manusia seperti ini. Nah, saudara bisa lihat banget kemiripan yang jelas banget dengan kisah Yesus Kristus kan ya. Dan saudara bisa ngerti kan, waktu kekristenan itu mulai masuk ke daerah Skandinavia, saudara. Orang-orang Norse di sana itu melihat jelas paralel ini antara Yesus di kayu salib dan Odin di Yggdrasil. Yggdrasil itu menjadi simbol bagi salib. Sama seperti Odin menjadi simbol bagi Yesus Kristus. Oke? Nah, itu baru cerita yang pertama, saudara. Cerita yang kedua berkenaan dengan pohon itu adalah satu tradisi dalam orang Norse juga pada tanggal 25 Desember, karena itu mungkin winter solstice sekali lagi gitu ya. Itu untuk merayakan apa yang disebut dengan Yule. Yang hari ini kalau saudara tahu bahasa Inggrisnya Yule itu seringkali diidentikan dengan Natal memang. Nah, Yule itu apa tadinya? Tadinya itu adalah festival keagamaan Norse untuk menghormati para Norns. Norns itu digambarkan sebagai 3 wanita bijaksana. Mereka ceritanya adalah beings yang menentukan nasib daripada para manusia ataupun para dewa. Dan mereka yang bertugas untuk menjaga Yggdrasil, menyiram Yggdrasil dengan sumur daripada sumur or, dari air dengan air daripada sumur or. Misalnya seperti itu, saudara bisa baca sendirilah. Ya. Tapi intinya saudara adalah, maka waktu mereka merayakan Yule untuk menghormati Norns ini, orang-orang Norse itu punya kebiasaan mereka mengambil pohon-pohon yang evergreen, yaitu pohon-pohon yang tetap ada daun pada waktu winter, pada waktu musim dingin. Mereka membawanya masuk ke rumah mereka masing-masing untuk menjadi simbol apa? Untuk menjadi simbol terkalahkannya winter. Karena kiamat bagi orang-orang Norse itu adalah Ragnarok. Dan Ragnarok itu bentuknya, fenomenanya gitu ya, mereka percaya, adalah 3 winter yang sangat-sangat parah. Jadi bukan dengan api, saudara ya, mereka lain, tapi dengan winter yang sangat parah. Dan Yggdrasil mereka percaya karena dijaga oleh para Norns ini, itu berhasil mengalahkan Ragnarok. Setelah Ragnarok lewat, winter yang begitu hebat lewat, Yggdrasil itu tetap hidup. Dan dengan kekuatan terakhirnya, Yggdrasil membuka dirinya, dan dari Yggdrasil yang sudah hancur itu, keluarlah sepasang pria dan wanita yang akan kembali mengisi bumi yang baru. Itu legendanya seperti itu. Jadi waktu mereka mengambil pohon-pohon cemara atau pinus yang evergreen, mereka merayakan Yggdrasil. Pohon cemara ini jadi melambangkan Yggdrasil. Karena ini lambang di mana mereka bisa selamat pada waktu hari kiamat. Kira-kira seperti itu. Dengan bersembunyi atau dengan bergantung memegang harapan mereka pada Yggdrasil. Nah, saudara bisa lihat kan ya sekali lagi kan waktu Kristen masuk ke dalam daerah-daerah ini, saudara, orang Norse langsung melihat, bukan cuma orang Norse, para misionaris yang masuk juga akan langsung melihat paralel yang begitu jelas antara salib dengan Yggdrasil. Yesus seperti Odin gitu ya. Allah yang menjelma jadi manusia, sama seperti manusia, nggak kelihatan kayak dewa, saudara. Ya kan ya? Lalu mengorbankan dirinya di atas Yggdrasil, dan demi manusia dia mengorbankan itu. Dan lalu salib Yggdrasil gitu ya, itu menjadi pengharapan kita agar kita bisa terhindar dari murka Allah pada waktu Ragnarok, pada waktu kiamat. Karena kita disembunyikan di dalam salib, seperti anak-anak tadi itu dalam legenda mitologi Norse, itu ditaruh di dalam Yggdrasil. Setelah kiamat itu lewat, mereka dikeluarkan dan mereka kembali mengisi. Mereka mendapatkan hidup kekal, kalau kita mau bilang. Ini menarik banget, saudara, karena konsep ini itu muncul dalam arsitektur gereja-gereja di Skandinavia. Ini yang disebut dengan stave churches. Dan kalau saudara lihat, arsitektur ini melambangkan pohon cemara. Terus saudara bisa ngerti kan ya? Mereka masukin, maksudnya saudara ngerti kan? Gereja
berkumpul di dalam gedung gereja yang bentuknya kayak pohon cemara. Kayak Yggdrasil, saudara. Dalam arti mereka seperti si anak-anak itu, mereka berlindung di dalam Yggdrasil. Ini konsep yang jelas banget, saudara. Keren banget ya, saya juga baru tahu ini, basically. Saudara bisa lihat ya, jelas ya, paralelnya ya. So, kita bisa bayangin, saudara, waktu para misionaris itu pergi ke Skandinavia, dan mereka mulai berkenal dengan worldview orang-orang tersebut, saudara. Lalu mereka bisa melihat semua ini, saudara, poin-poin pertemuan antara mitologi Norse dengan teologi Kristen. Mereka langsung menggunakan jembatan ini, kesempatan ini, saudara, untuk mengkomunikasikan Injil kepada orang-orang Norse, kan ya. Nah, saudara lihat kan ya, hari ini banyak orang Kristen, kalau kita lihat kali ini dengan kacamata kita yang reform itu gitu ya, kita sangat cepat melabelkan hal-hal seperti ini sebagai sinkretisme. Oh, ini kompromi ini. Ini berusaha untuk melunakkan Injil dengan cara mencampur-campurnya dengan elemen-elemen kepercayaan sempat kayak penggunaan pohon Natal kan kayak gitu, sinkretisme itu. Itu sebenarnya dari kepercayaan Nordik, itu bukan dari Kristen. Kita nggak boleh pakai itu dan sebagainya gitu kan ya. Tapi saudara bisa lihat kan ya, apakah benar-benar kayak begitu pada kenyataannya, pada situasi dan konteks pada zaman itu? Apakah ini benar-benar suatu hal yang negatif? Atau ini memang simply para misionaris itu menggunakan kesempatan yang Tuhan memang taruh dalam waktu itu, dalam konteks itu, dalam situasi itu? Sama seperti sekali lagi, bagaimana Yohanes, Markus, Matius, dan Lukas itu menggunakan istilah Injil. Mengikuti model pola cara dokumen Injil pada waktu itu ditulis. Demi memproklamirkan berita tentang Yesus Kristus. Sama juga ini saudara, misionaris itu sedang menggunakan mitologi Norse untuk menjadi corong mulut mereka dalam mereka memproklamirkan mengenai Kristus. Saudara bisa bayangin caranya gitu ya. Misionaris Kristen mungkin menemukan orang Norse itu waktu lalu mereka mengatakan, kamu itu loh, kepercayaanmu akan Odin yang tergantung di Yggdrasil menjadi bagi umat manusia. Itu benar-benar terjadi loh. Itu benar-benar terjadi. Ada Allah yang sungguh menjelma jadi manusia, yang memberi dirinya digantung di kayu salib, dan lalu mati bagimu. Dan kami datang kemari untuk memberitahu kalian bahwa ini benar-benar pernah terjadi. Ini terjadi berabad-abad yang lalu, di sebuah tempat bernama Yerusalem yang kalian mungkin nggak tahu, yang mungkin kalian belum pernah dengar. Dan berita ini kami teruskan kepada kalian dari saksi-saksi mata yang hadir pada saat itu terjadi. Dan manusia yang digantung di pohon itu bernama Yesus dari Nazaret. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia dan digantung di kayu salib supaya engkau boleh mendapatkan keselamatan daripada kiamat, untuk mendapatkan hidup kekal. Come on, saudara-saudara, jangan salah, pasti ada orang-orang yang memang menggunakan sinkretisme secara negatif. Dalam arti mereka mengambil berita Injil lalu berusaha meleburnya dengan elemen-elemen paganisme dengan tujuan untuk mempaganisasi Injil. Tapi saudara, ada kasus-kasus lain di mana orang-orang justru mengambil elemen-elemen paganisme dan lalu berusaha untuk membuat mereka menjadi megafon bagi kebenaran Injil. Ini namanya menginjili kaum pagan, gitu kan ya? So, saudara bisa lihat kenapa bisa ada tradisi di mana pohon Natal itu digunakan pada waktu Natal. Dari sini sebenarnya. Kesimpulannya apa, saudara? Well, kesimpulannya simple sih buat saya sekali lagi gitu ya. Kesimpulannya adalah dunia itu kompleks. Teologi itu kompleks, saudara. Alkitab itu kompleks. Kekristenan itu kompleks. Saya tuh dengan ini mungkin gitu ya. Saya pernah dengar seorang teolog, saudara, itu diminta untuk mengungkapkan pemikiran dia secara sederhana. Sehingga orang-orang awam yang sederhana bisa ngerti pemikirannya. Ini satu hal yang kita sering dengar ya, request seperti ini, dan kita mungkin juga sering kali request seperti itu, saudara. Saudara tahu nggak jawaban dia apa? Dia mengatakan seperti ini. Saya parafrase contohnya dia nggak benar-benar pakai contoh seperti ini, tapi saya parafrase contohnya dia. Dia mengatakan seperti ini. Kalau orang tanya saya gimana caranya pergi ke Bogor, dan lalu dia minta, tolong Pak, kasih tahu saya caranya pergi ke Bogor secara simple. Maka saya bisa aja mengatakan kepada dia, oke, ini Jakarta. Lu tinggal cari arah selatan, lu jalan aja terus. Ntar lu bakal ketemu Bogor. Itu simple banget kan ya? Iya kan? Tapi saudara nggak mau kan kasih petunjuk seperti itu? Ya nggak? Kalau saya mau dia sampai ke sana dengan cara yang senyaman mungkin, maka saya mungkin harus membuat kompleksitas. Saya harus jelaskan ada beberapa cara ke sana. Kamu bisa pakai Grab, kamu bisa pakai kereta, kamu bisa pakai bus, kompleks ya. Dan lalu saya harus tanya buat dia yang mana yang paling masuk akal. Lalu katakanlah dia memilih kereta. Saya harus jelaskan kepada dia, mungkin lebih kompleks lagi, gimana caranya naik kereta. Beli tiketnya di mana,
beli tiketnya yang mana? Lebih baik mulai dari stasiun mana? Lebih baik berhenti ganti kereta di stasiun yang mana lagi? Kompleks kan? Tapi kompleksitas itu kadang-kadang, atau seringnya diperlukan. Tujuannya itu bukan untuk membuat orang pusing. Tujuannya itu untuk membantu sebaik-baiknya supaya orang boleh mencapai tujuan mereka. Itu tujuan kompleksitas. Zaman hari ini, saudara, adalah zaman yang segala sesuatu maunya simple. Maunya jawaban pertanyaan teologi apapun harus sejelas, seringkas, sesingkat jawaban ke kiri atau ke kanan. Tapi kayaknya kalau ada sesuatu yang kita butuhkan hari ini, saudara, itu adalah justru untuk belajar bahwa dunia itu kompleks. Teologi itu kompleks. Saudara lihat kontekstualisasi itu kompleks. Segala alasan-alasan di belakang ini itu kompleks. Pemikiran mengenai pemberhalaan itu kompleks. Urusan mengenai tanggalan-tanggalan itu kompleks. Saudara, itu semua kompleks. Saudara, orang yang apa-apa itu maunya simple, nggak usah mikir. Lalu sok rendah hati karena mengatakan, saya ini orangnya simple, sederhana. Itu bukan orang yang rendah hati, saudara. Itu orang yang sangat tinggi hati, itu orang yang sangat sombong, karena dia merasa bisa mengerti dunia ini hanya lewat cara yang simple. Itu justru orang yang sangat-sangat sombong, saudara. Itu orang yang sangat bodoh, itu orang yang sangat-sangat sok tahu. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari dunia ini kompleks, dan berarti butuh waktu dan keringat yang gak sedikit, bahkan untuk bisa membuat satu langkah kecil. Orang seperti ini akan lambat sekali untuk berbicara, posting, dan WA. Dan dia akan sangat cepat untuk mendengar, mencari, menyerap, membaca, dan meneliti. Menurut saudara hari ini dunia butuh orang kayak apa? Menurut saudara kerajaan Allah hari ini butuh orang yang kayak apa? Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pada hari ini kami telah boleh membahas banyak hal, Tuhan. Kami boleh diperlihatkan satu dunia yang lebih besar daripada apa yang kami telah lihat pada selama ini. Tuhan, kami minta Tuhan yang menolong supaya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang tidak malas. Atau lebih tepatnya, Tuhan, tolong kami supaya menjadi orang-orang Kristen yang rendah hati, yang tahu diri, yang menyadari bahwa ternyata dunia tidak sesimpel yang kami kira. Ternyata di balik banyak hal, ada banyak hal yang kami tidak tahu. Ada begitu banyak hal yang kalau kami seandainya tahu akan membuat kami terdiam, merasa diri bodoh, merasa diri tidak tahu apa-apa. Tapi selama ini kami tidak melakukannya karena kami tidak pernah belajar, karena kami tidak pernah mencari, karena kami tidak pernah menyelidiki. Kami hanya mau dengar apa yang simple, kami hanya mau dengar apa yang gampang. Bapak Yesus juga tolong kami boleh disadarkan bahwa ada satu tanggung jawab untuk kami boleh rendah hati dalam dunia pemikiran paling tidak. Untuk kami senantiasa menyadari kacamata yang ada di atas hidung kami. Untuk kami boleh menyadari dunia yang Tuhan ciptakan sangat besar. Tuhan tolong kami untuk hal ini. Dan kami minta Tuhan yang boleh menolong kami untuk dalam masa-masa ini boleh mengingat kembali Tuhan dalam masa-masa Natal ini. Lewat apapun cara yang Tuhan sudah berikan, lewat kekayaan daripada sejarah, zaman, pemikiran yang Tuhan sudah taruh bagi kami. Tuhan tolong supaya kami menjadi orang-orang yang tidak cepat puas, menjadi orang-orang yang senantiasa menggali, menjadi orang-orang yang bukan mencari satu posisi teologi demi merasa aman, tapi senantiasa mau menggali dan menemukan lebih lagi perkembangan daripada apa yang Tuhan taruh bagi kami. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.